di Putu Atas. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang. Oke. Dan juga relawan Jokowi JK, Abdi Sleng. Halo Abdi. Halo. Nah ini ke Pak Putu dulu. Ya. Kalau kita melihat pas kampanye sebelum pemilihan udah kelihatan kan, lembaga survei elektabilitas pun macam-macam. Ada yang bilang oh itu nggak benar, yang ini yang benar dan lain sebagainya. Sehingga nggak heran setelah pilpres quick count pun ada dua versi dan masing-masing saling mengatakan yang ini nggak benar, yang ini benar dan lain sebagainya. Dari catatan Pak Putu, mana yang lebih bisa dipercaya kebenarannya, mana yang kurang bisa dan apa alasannya? Kalau dari total lembaga survei yang kemudian mempublikasikan dirinya begitu kan, yang terdaftar di KPU kalau nggak salah 50-an. Tapi yang betul-betul bekerja dan mempublikasikan dirinya kan ada 12 lembaga survei. Yang kemudian kita tahu terakhir poll tracking gitu. Yeah. Kalau mappingnya dilihat dari dua kubu ini kan pada awalnya klaim itu kan 8-4 gitu ya. Nah 8 LSI dan kawan-kawan, kemudian 4 Puskaptis dan kawan-kawan. Itu di level bacaan publik gitu. Tapi kalau bacaan saya sebetulnya posisinya 8-3-1 gitu. 8 memenangkan Jokowi dengan range antara 4 sampai 5,5%. Kemudian yang Puskaptis juga memenangkan Prabowo dengan range sekitar 4,5%. Dan 3 ini sebetulnya kalau dibaca IRC, kemudian apa namanya LSN dan JSI itu harus dibaca draw kalau istilah sepak bolanya gitu. Karena angkanya selisihnya itu di bawah margin error. Sehingga dalam bahasa statistik tidak bisa disimpulkan. Nah pertanyaannya kemudian adalah kita mau percaya yang 1 atau yang 8, saya serahkan pada publik, tetapi parameternya adalah kredibilitas lembaga survei itu yang dilihat. Satu, sejarahnya, kapan dia berdiri. Ada yang cukup lama berdiri, dari 2002, kedua, sudah berapa lama dia berkiprah. Karena kalau di kubu 8 ini ada yang sudah sangat tua dalam urusan usia dan sudah ratusan kali mensurvei pilkada di mana-mana segala macam, dan saya sering juga bersentuhan begitu kan. Yang ketiga, siapa orang di balik itu yang menggerakkan surveinya dengan kredibilitasnya, dan yang keempat, siapa yang membiayai. Kalau toh misalnya lembaga-lembaga survei, pengalaman saya ada orang membiayai itu dari soal asal dia terbuka. Tetapi yang saya juga lihat perilaku lembaga survei di lapangan dalam pengalaman saya, akan ada lembaga survei yang membiayai, tetapi dia dalam menyampaikan informasi akan jujur. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Tetapi ada juga lembaga survei dibiayai lalu menyesuaikan angkanya gitu, atau cari aman. Terutama disesuaikan dengan siapa yang membiayai ya, gitu? Siapa yang membiayai, kadang-kadang kan dia nggak nyaman, lalu diatur-atur lah. Sudahlah, biar publik saja menilai nanti. Karena urusan ke depan segala macam begitu kan. Nah, sehingga sebetulnya dari dua pemetaan ini sudah sangat bisa dibaca, publik sudah sangat bisa membaca sebetulnya mana yang survei lebih bisa dipercaya, yang lebih bisa dipercaya. Saya cuma merasa heran saja gitu. Hari ini kita sebagai bangsa kok mundur ke belakang, jadi bego soal teknologi gitu. Kok kita tiba-tiba tidak percaya pada sains gitu kan. Dan ini baru kali ini gitu terjadi. Padahal ketika kemarin pemilu legislatif orang bilang lembaga survei kredibel. Ketika Pilpres 2009 nggak ada masalah. Pilkada di mana-mana tidak ada masalah. Nah, parameter yang lain untuk membaca adalah sudah jangan jauh-jauh. Lihat saja 9 April. Cek seluruh quick count yang ada tanggal 9 April. Dari 12 lembaga ini mana presisinya yang paling akurat itu. Akan ketemu jawaban itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yakin atau tidak? Kita percaya atau tidak begitu kan? Nah, ini yang saya mau tanya juga, gimana sih kalau dari pengalaman Pak Putu terutama pas masih di KPU dulu, bagaimana sih proses verifikasi dari lembaga-lembaga survei ini? Mereka dicek sumber pendanaan, kemudian juga metodologi yang dipakai, sehingga akhirnya mereka pada saat Pilpres nanti bisa diandalkan hasil atau kredibilitasnya. Tapi ditahan dulu Pak Putu ya, nanti kita harus break dulu, kita